Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi gunung telah dijelaskan dalam Al-Quran dan bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Seorang ahli geofisika yang terkenal berasal dari Washington, Amerika Serikat, Profesor Emeritus Frank Press menulis buku yang menceritakan tentang gunung punya akar yang menghujam jauh ke dalam bumi. Dalam buku yang berjudul Earth tersebut dia juga mengatakan bahwa gunung tersebut mirip dengan pasak. Gunung menancap jauh ke dalam bumi dan hanya bagian kecil kepalanya yang tampak di luar. Akar dari gunung tersebut menghujam jauh di dalam. Ternyata fakta tersebut sudah ada di dalam Al-Quran. Teman Islam perlu mengetahui fungsi gunung dalam Al-Quran melalui ulasan video ini. Sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Ketika Al-Quran pertama kali turun, itu terjadi sekitar 1400 tahun yang lalu. Pada masa tersebut belum ada teknologi manusia yang seperti sekarang ini. Baru beberapa dekade terakhir ini diketahui bahwa ada banyak sekali isi dalam Al-Quran yang mengandung sekilas tentang ilmu pengetahuan. Contohnya adalah fungsi gunung bagi bumi dan ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Naba, ayat 6-7. Yang artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak? Dalam surat tersebut dijelaskan tentang penciptaan gunung yang berfungsi sebagai pasak di bumi. Selama ini orang-orang terkagum-kagum dengan gunung yang menjulang tinggi di atas permukaan tanah. Faktanya bagian gunung yang muncul di permukaan itu sangat kecil dibandingkan dengan bagian yang menghujam ke dalam tanah. Bisa-bisa bagian yang menghujam ke dalam tanah itu 15 kali lebih tinggi dari yang menjulang di atas permukaan bumi. Penciptaan gunung sendiri tidak dilakukan sia-sia karena memiliki fungsi bagi daratan. Gunung diasumsikan mirip dengan paku atau pasak yang dapat menghentikan pergerakan daratan atau lapisan litosfer secara horizontal. Lapisan litosfer atau daratan itu mirip dengan lembaran kayu yang bisa bergerak-gerak. Namun ketika dipaku, maka paku tersebut menjadikan lembaran kayu tersebut tidak bergeser. Ada firman lainnya yang juga menjelaskan tentang hal ini yakni Al-Anbiya ayat 31. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapatkan petunjuk. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 31. Indonesia sebagai negara kepulauan diberikan banyak kekayaan alam flora dan fauna yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Karena letaknya di Khatulistiwa, sehingga Indonesia dilintasi oleh dua jalur pegunungan muda, yakni Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, inilah yang menyebabkan negara kita memiliki banyak gunung berapi. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu melainkan ada manfaatnya, baik yang kita rasakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Gunung-gunung yang menjulang tinggi dan berdiri kokoh di seluruh belahan dunia memiliki fungsi tersendiri, tidak hanya sekedar fenomena alam semata. Sudah selayaknya bagi kita untuk menafakuri penciptaan langit dan bumi. Al-Quran sebagai wahyu Allah yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya, memberikan banyak sekali petunjuk tentang fenomena-fenomena alam semesta, yang salah satunya adalah berkaitan dengan gunung. Sains modern membuktikan bahwa gunung sendiri memiliki peranan sangat penting di atas permukaan bumi ini. Allah memberikan petunjuk di dalam Al-Quran, bahwa gunung sebagai pasak bumi, yang sudah semestinya kita sebagai seorang hamba untuk memeliharanya. Karena sebagian besar dari kehancuran itu pada dasarnya diakibatkan oleh tingkah laku kita sebagai manusia. Dan Allah yang Maha Tahu yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.